Halo teman-teman semua, salam kenal dengan saya Sis Wandi Waluyo. Kali ini kita akan membahas bagaimanakah caranya mendapatkan income 2 miliar per bulan. Wow, luar biasa sekali. Dalam video ini akan dibawakan oleh Kepala Sekolah Bisnis 1 miliar, Mas Berto. Monggo Mas. Oke, halo teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga dalam kondisi sehat ya. Tak terasa ya, PPKM ini udah hampir 15 hari. Luar biasa, bosan banget di rumah. Ada meme yang bilang baru kali ini kita rebahan di rumah gak ngapa-ngapain, berguna bagi nusa dan bangsa. Gila ya, stres banget ya di rumah teman-teman ya. Tapi ya ini yang harus kita lakukan untuk segera kembali normal teman-teman ya. Jadi PPKM ini benar-benar menghantam mall ya. Saya gak kebayang sih teman-teman ya. Teman-teman di luar sana, saya sendiri aja yang bisnisnya masih kadang buka tutup ya, karena PPKM ini kan masih boleh ada yang buka ada yang tutup gitu ya, masih ada yang online aja. Ini aja juga perjuangannya luar biasa. Gimana yang saya nggak kebayang teman-teman yang ada di mall ini ya teman-teman, ada di mall yang benar-benar tutup gitu ya, nggak ada pemasukan sama sekali, pengusaha. Tapi yang gila itu pengusaha itu ya yang nggak dapat bantuan ya teman-teman. Kadang-kadang mikir di bawah ya, kadang-kadang mikir di bawah, tapi sebenarnya pengusaha itu sendiri kita juga dipikirnya kita sebenarnya nggak butuh bantuan uang teman-teman, kita butuh bantuan kita bisa buka usaha gitu. Tapi apa boleh buat kondisi seperti ini ya teman-teman ya. Jadi benar-benar nanti setelah gelombang 2 nih, saya I don't know ya, kerjaan dipikir kalau masyarakat karyawan itu jatuh miskin, pengusaha enggak ya teman-teman, pengusaha juga kena ya teman-teman. Ya gimana dapat uangnya kita nggak bisa masuk gitu ya. Ini benar-benar gelombang PHK akan luar biasa, PPK darurat tebas. Ini sampai orang udah nggak peduli ya, sudah nebas semuanya. Mudah-mudahan kondisi ini semua kembali normal teman-teman. Nah, saya bertanya sama anak saya teman-teman. Kadang saya lagi duduk di ruang tamu, saya ngeliat gitu anak saya nontonin TV sepanjang hari aja gitu ya. Kadang main sendiri, kadang nonton gila. Ini saya pikir, saya tanya ke anak saya namanya Milan, kita ini sampai berapa lama ya kayak gini ya? Jangan sampai 5 tahun ke depan ya Milan ya begini. Iya kali ya papi ya. Wah bosan banget ya. Ya teman-teman, kita juga tidak pernah tahu ya. Yang paling mengerikan itu adalah ketika kita di rumah aja, uang kita makin tipis. Ini yang paling mengerikan ya teman-teman ya. Sebenarnya di lain kesehatan ya, kita harus jaga kesehatan ya. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam kondisi sehat. Saya selalu seperti itu ya. Jadi kalau misal teman-teman dalam kondisi sehat, saya kadang-kadang ngobrol sama papa saya juga, wah gila bisnis kita banyak yang harus kita restrukturisasi bisnisnya ya teman-teman ya. Kita masih bersyukur karena ada orang lain tuh yang sekarang lagi menahan sakit di rumah sakit. Ada orang yang benar-benar gak bisa makan. Kalau kita masih ada rumah, masih ada tempat tinggal, kita masih bersyukur teman-teman. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita lockdown nih teman-teman, lockdown di rumah, uang makin menipis, kita sampai kapan gitu ya. Nanti kita mau mulai bisnis, nanti PPKM lagi, kita mau mulai bisnis PPKM lagi. Amit-amit ya, itu yang kita tidak pernah inginkan ya teman-teman ya. Nah, saya selama PPKM ini gila kepala tuh jujur ya cenut pusing gitu, mikir gila gue harus ngapain yang bisa dikerjakan di rumah gitu ya. Nah tapi kenyataannya ketika kita nyari ya, kita mulai bikin digital, kita mulai ngiklannya kena suspend ame. Kita mulai ngiklannya tidak sesuai dengan hasilnya karena Facebook mulai susah. Google AdWords juga beberapa, mungkin kalau teman-teman yang makin canggih makin hebat ya. Dan lama-lama kita makin malas teman-teman. Gila, makin malas. Kita udah berjuang bisnis, kadang-kadang makin malas ya. Dan tetap ingin ada pemasukan. Nah saya mikir gini, gila gue udah mulai malas, gue udah mulai capek. Apakah ada ya pemasukan yang saat PPKM tapi gue udah mulai malas nih, bisa gak ya? Karena ciri khas kita kan malas dapat duit, ada gak sih gitu ya. Nah saya teringat banyak banget ya Lo Keng Hong, teringat Warren Buffett ya teman-teman yang nanti saya cerita tentang Lo Keng Hong nih teman-teman. Jadi apakah ada teman-teman jadi investor. Saya teringat ketika saya lagi transfer investor saya teman-teman. Saya lagi berdarah-darah, lagi luar biasa nih ya, PPKM ini berjuang banget ya. Saya lagi berdarah-darah, tapi saya bayar terus investor saya. Ini luar biasa, saya mikir ketika saya bayar, gila ya, gue lagi berjuang mikir siang dan malam, bekerja siang dan malam. Saat ini gue lagi transfer investor. Bapak Ibu kebayang gak? Kita yang kerja keras, investor yang dapat uang. Mungkin investor tuh sekarang lagi nonton TV atau lagi makan pisang goreng gitu ya. Atau lagi santai gitu ya.
kita sedang bekerja keras luar biasa, tapi kita transfer terus untuk investor. Wow, ini yang saya impikan, Bapak Ibu, menjadi seorang investor. Oke, apakah investor itu apakah saya iri sama investor? Tentu saya iri. Apakah investor itu jahat? Oh tentu tidak, Bapak Ibu. Investor itu adalah malaikat, Bapak Ibu. Saya nggak kebayang ya ketika saya mulai bisnis, kalau saya nggak ada investor, saya nggak akan bisa melesat. Ya sampai sejauh ini saya udah punya beberapa bisnis yang luar biasa bisa menghidupi saya lah, sampai bisa keluar negeri, punya rumah, punya mobil dan lain-lain lah, hidup lumayan makmur lah gitu ya. Itu karena investor itu adalah seorang malaikat. Jadi investor itu tidak jahat. Investor itu adalah malaikat yang membuat pebisnis itu menjadi hidup gitu ya. Nah ini beberapa usaha saya teman-teman ya, yang saya lakukan kerja keras siang dan malam untuk bayar investor, berbagi hasil lah gitu ya. Nah teman-teman, saya seperjalanan waktu saya ketemu teman lama, namanya Mas Reza Syah. Ini teman SB1M. Jadi waktu itu kita di BRI Ben Hill ya, di Sudirman. Jadi kita ada kelas gitu, yang kelasnya tuh ini ada di Sinergi Worldwide ya. Kelasnya itu ada di luar teman-teman ya, ada di luar gitu ya. Nah mereka tuh punya berbagai multi bisnis juga ya. Nah Reza ini dulu waktu masuk itu, ini orang paling cerewet Bapak Ibu. Cerewet itu dalam arti pengen bisa gitu. Aku nggak punya bisnis, pengen bisa gitu ya. Pengen bisa belajar, pengen bisa menghasilkan uang. Nah ketika saya setiap kali kan sama teman SBSTM tuh bukan seorang guru ya. Saya SBSTM tuh selalu saya anggap semua sebagai teman. Jadi setiap kali habis kelas, walaupun saya habis ngajar, kadang-kadang kita makan bareng di bawah di kantin warung Indomie. Kadang-kadang kita warung Indomie di kantin-kantin yang bayar cuma 15.000 gitu. Kita nggak tahu ya, gue happy banget ya kalau bisa nongkrong di situ tuh, seneng banget ya di warung Indomian, di warkop gitu, makan kopi susu sama Indomie. Nah ini sama Reza nih. Nah satu ketika kita makannya nggak di Indomie, kita makannya di Marugame Udon. Saya nggak ngerti ya kalau Reza ini nggak punya uang gitu. Jadi ketika kita makan, Reza itu hanya makan kriuknya doang Bapak. Kalau Marugame Udon tahu kan ada kriuknya doang ya teman-teman, ada kriuknya doang ya. Jadi kita makan, dia tuh cuma makan kriuknya doang. Astaga, saya pikir sebegitu menderitanya ya teman-teman. Nah setelah beberapa tahun ya, 2-3 tahun kemudian saya ketemu itu di FX juga ya. Saya kaget juga ya teman-teman ya. Uangnya udah miliaran teman-teman, udah bawa mobil BMW. Ini yang saya pikir, gila lu bisnis apa aja? Bisnis apa ya? Ngeri lah teman-teman ya. Ngobrol-ngobrol ngalor ngidul, dan ternyata Reza itu seorang investor Bapak Ibu. Seorang investor, dan waduh, dia bisa hasilkan itu 2 miliar per bulan ke atas ya Bapak Ibu ya. As investor ya, 2 miliar sebulan ke atas. Padahal awalnya saya tahu dia nggak punya uang gitu ya. Udah makin lah saya terbuka, gila ya investor itu menarik banget gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah ini salah satu bukti transfernya ditunjukin ini. Dia pernah dapetin 4 miliar ya kira-kira, salah satu dari hasil investornya ya teman-teman. Luar biasa ya. Nah terus saya ngelihat Reza tuh, saya berpikir kayak Han Ji Peong teman-teman. Han Ji Peong, tahu kan kalau teman-teman pernah nonton startup yang Korea ya. Startup ada 2, yang Korea sama Amerika. Han Ji Peong nih teman-teman, Han Ji Peong nih, dia adalah seorang anak muda, anak kecil yang dulu miskin banget, terus diambil sama seorang nenek-nenek ya. Karena dia nggak bisa makan, dia kehujanan di luar, dia anak pinter, cerdas, tapi dia yatim lah ibaratnya, nggak punya orang tua, nggak punya tempat tinggal, diambil sama nenek, dihidupin sama dia. Terus suatu saat, ini jangan ditiru ya, dia ngajarin neneknya masukin uangnya ke dalam bank. Nah di banknya itu pakai uang neneknya, ya di banknya itu kan pakai, dia kan waktu itu masih kecil, nggak bisa, dia pengen trading saham teman-teman, dia ngeliat gue pengen trading saham nih, karena dia kecil, dia ngerti algoritma matematika lah ibaratnya gitu, dia pengen trading saham gitu. Di umur berapa ya, 11 tahun apa 12 tahun kalau nggak salah ya, neneknya suruhlah dia naruh uangnya, kan uangnya nenek-nenek nggak ngerti ya, nah uangnya tuh selalu ditaruh di celengan, nah taruh di bank. Nah ini jangan ditiru ya, waktu uangnya ditaruh di bank, kan passwordnya yang ngerti kan si Han Ji Peong ini, dia ubah itu uang neneknya, saya lupa ya, pokoknya dari berapa juta jadi berapa miliar gitu. Jadi uangnya jadi gede banget waktu umurnya masih kecil. Oke.
Nah suatu ketika neneknya itu ngambil uang yang ada di bank. Itu kaget dia. Begitu ambil uang yang di bank, gila banyak banget uang gue, diambil semua lah teman-teman. Gue kok jadi cerita startup ya, nggak apa-apa ya, ini seru teman. Uangnya semua diambil. Oke, semua uangnya diambil. Tunggu, ini kerekam gak ya? Oke, kerekam ya. Uangnya semua diambil, neneknya tuh kaget. Kok uang gue jadi banyak banget ya gitu. Dia nggak ngerti bahwa itu diputerin sama Han Ji Peong di saham gitu. Oke. Suatu ketika Han Ji Peong mau ambil uangnya tuh nol. Uangnya nol karena udah diambil neneknya semuanya. Ngamuk lah Han Ji Peong sama neneknya, wah pokoknya dibilang jahat lu, jahat, nenek jahat, bla 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 bla. Neneknya kan bingung kan. Padahal uangnya nggak dipakai sama sekali, dia hanya ditaruh lagi di celengan. Han Ji Peong tuh tiba-tiba udah saking emosi, dia pergi ninggalin neneknya. Itu luar biasa, ditinggalin neneknya ya. Akhirnya neneknya kasih tahu bahwa uang itu masih utuh nih, ada di sini. Tapi Han Ji Peong udah keburu, udah pergi loh, entah gimana. Pokoknya udah kesel banget lah. Terus kemudian dia entah gimana dia bertumbuh lagi, dikasih uang lagi sama neneknya ya. Uangnya dikasih lagi, dikembaliin lah uangnya. Akhirnya dia bertumbuh, akhirnya sukses besar karena Han Ji Peong gengsi ya. Akhirnya dia sukses besar, setelah besar akhirnya ketemu lagi sama neneknya. Nah itu cerita yang cukup menakjubkan ya. Jadi dari uang investor, sekarang dia jadi investor. Intinya sekarang Han Ji Peong itu menjadi investor. Dia mencari bisnis-bisnis yang dia invest, dan dia bagi hasil dari pebisnis-bisnis itu. Intinya begitulah teman-teman, jadi panjang lebar ya. Nah saya ngeliat Reza itu seperti Han Ji Peong ya teman-teman. Nah ini impian saya juga ya, pengen jadi investor. Kalau saya dulu di invest, saya pengen invest lah ke dalam sebuah bisnis ya. Nah ini teman-teman Lo Keng Hong nih teman-teman ya. Balik lagi ya ke Lo Keng Hong ya, ada gak sih bisnis yang malas terus bisa? Lo Keng Hong tuh udah ngomong berkali-kali di YouTube ya teman-teman. Ada saatnya ketika tidak mengerjakan apapun merupakan suatu bentuk kecerdasan investasi. Jadi malas itu sebenarnya kadang-kadang kita menjadi cerdas gitu ya. Investor yang bijak dapat menghasilkan uang ketika dia tidur guys. Kita suruh tidur. Kalau teman-teman nonton YouTube-nya ya teman-teman ya, Pak Jokowi sudah bilang kerja. Kalau saya mah tidur tapi dapat uang. Tapi jadi sebenarnya bukan tidur dapat uang ya teman-teman. Bagaimana pintar memutar uang. Jadi kalau uang itu biasa kita beliin mobil, beliin sepatu roda, beliin macam-macam ya. Sekarang invest ya ke dalam sebuah saham intinya gitu. Tidur adalah jalan ninjaku. Tidur adalah jalan untuk meraih kekayaan. Tidak bertindak kalau suatu tindakan yang bagus ketika kita sudah memiliki saham perusahaan yang hebat. Ini Lo Keng Hong yang ngomong loh. Triliuner loh. Seorang karyawan tata usaha yang sekarang uangnya triliunan ya di dunia saham. Jadi kadang-kadang malas itu satu bentuk kecerdasan gitu. Tapi malas ketika kita sudah menaruh uang kita untuk bertumbuh ya teman-teman. Bukan malas tapi kita udah nggak punya uang, kita nggak invest gitu ya. Itu ya teman-teman maksudnya ya. Nah teman-teman ini cukup yang menyelamatkan hidup saya juga sih, dari hasil saya ngikutin Lo Keng Hong saat PPKM ini. Jadi banyak banget akhirnya uang saham yang ketika bisnis saya ambruk, uang saham ini yang menyelamatkan saya teman-teman. Jadi saya udah lama banget ya naruh saham ya. Saya naruh di HOTS ya, ini yang dimainin Belvin ya teman-teman. Ini saya naruh di iPod ya, jadi saya di HOTS, iPods, Poems itu Philip ya, sama Ajaib ya. Saya banyak naruh di platform ini. Ya nabung aja. Kemudian saya mulai juga di dunia kripto ya teman-teman. Dunia kripto tuh saya masukin di Indodax. Saya di Indodax udah lumayan juga ya. Dari 2017 saya beli Bitcoin karena ikut-ikutan. Sekarang hasilnya juga udah luar biasa ya. Toko kripto. Sekarang Bitcoin tuh lagi jatuh. Walaupun jatuh saya masih profit kan. Karena saya belinya tuh di harga 100 juta ya teman-teman. Nah ini yang dibilang Lo Keng Hong ya. Ini padahal saya beli tuh saya tinggal tidur gitu. Saya konsentrasi bisnis lain tapi hasilnya wow. Nah ini ada yang saya menggelitik ini yang dimainin Reza teman-teman ya. Ini yang robot guys. Reza itu invest di robot. Jadi robot itu, kalau teman-teman sering nonton TV itu, saya kan dulu juga sering nonton, apaan sih robot. Terus ditawarin orang, apa sih enggak jelas gitu. Makanya saya enggak tertarik sama sekali gitu. Yang jelas itu adalah ketika lu taruh uang di saham gitu. Nah saya nggak ngerti bahwa ini itu bisa berjalan lebih dari bertahun-tahun guys. Dan hidupnya Reza itu saya baru tersadar ketika saya lihat Reza itu gila ya, lumayan juga bisa bertahan ternyata gitu ya. Oke. Jadi robot itu apa sih sebenarnya? Robot itu kayak ini sih, mesin kue guys. Kayak saya bilang sih kayak mesin kue.
Jadi mesin kue nih, mesin kue otomatis. Jadi gini, kalau kita mau dagang kue, ini kue cookies seperti ini ya, biasanya kita pakai tangan gitu ya, lama ya. Makanya adalah namanya mesin. Kita beli mesin bisa nyetak kue lebih banyak gitu. Nah, itulah robot, guys. Saya juga punya namanya mesin bakso, teman-teman. Mesin pencetak bakso. Ini saya punya nih. Terus saya juga punya mesin pencetak buat bumbu tahu go ya. Jadi membuat bumbu itu ya. Jadi buat mesin yang gulung gitu. Nah, ini namanya mesin bakso, teman-teman. Ya, jadi dia dimasukin ke sini racikannya, nanti dia bunder-bunder, dia lucu deh, nanti dia nembak tung 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 gitu. Nah, ini mesin. Saya mikir ya juga ya, robot itu adalah sesuatu yang sangat berguna. Jadi kita kayak invest di robot tapi bisa produktif gitu, menghasilkan bakso yang bisa dijual gitu. Nah, di situ saya berpikiran tentang robot. Nah, ini robotnya adalah robot forex, teman-teman ya. Jadi kalau ini mesin bakso ya, untuk menghasilkan bakso, kalau robot forex itu untuk menghasilkan income dari jual beli mata uang gitu ya. Nah, saya lanjut menarikin teman-teman ya. Jadi selain menjadi investor, itu juga menjadi affiliate ya teman-teman. Saya selalu bilang affiliate itu bisnis terindah di dunia. Apapun yang saya bisa affiliatekan, saya affiliatekan, teman-teman. Jadi banyak banget yang saya mengaffiliatekan ya. Dan itu menghasilkan uang cukup bertahan cukup lama ya. Misalnya hosting ya, saya jualan niaga hoster, saya jualan Dewa Web, orang beli Dewa Web karena referensi saya dapat income, teman-teman. Dan itu income-nya sampai hari ini gitu ya. Ketika dia perpanjang terus, itu income sampai hari ini. Nah, ternyata Reza itu juga selain jadi investor di robot, dia juga affiliate. Nah, affiliate itu juga menghasilkan income yang terus menerus, karena ketika robotnya berjalan menghasilkan profitnya itu dibagi sama affiliate-nya. Itu yang keren banget sih menurut saya sih. Oke, kita lanjut ya. Nanti teman-teman gini, ini ada sebuah robot yang kita bisa menjadi investor ternyata saja, atau menjadi affiliate-nya juga gitu ya. Nah, akhirnya balik lagi ya. Saya teringat sama pesan ada satu teman saya ya. Saya selalu nongkrong ya. Mas Ber, lu tahu gak sih, orang Indonesia tuh sebenarnya malas pengen dapat uang loh. Iya juga ya. Dia selalu cari sesuatu yang yang gue malas tapi pengen dapat uang cepat gitu. Nah, sebenarnya itu ya teman-teman ya. Apakah ada? Ya sebenarnya nggak ada ya yang secepat itu ya. Tapi ada ya, benar gitu. Kayak kita naruh saham, tiba-tiba nanti kita dapat dividen, nanti kita berkembang gitu. Nah, itu seperti itu gitu. Asal kita memilih saham yang benar gitu. Nah, ternyata ini ada ya. Jadi ada namanya, ya nanti ini robot ini salah satu yang sebenarnya bukan malas ya teman-teman, cerdas teman-teman ya. Jadi kalau saya bilang tuh, semua orang bukan malas, semua orang pengen cerdas tapi dapat income gitu ya. Nah, ini yang saya menarik ya, 1 kali kerja tidur kemudian ya. Jadi ini yang saya lagi deket dengan Reza ya, saya lagi pengen aja jadi investor begitu gitu ya. Nah, ini juga Warren Buffett yang bilang, teman, if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until. Jadi kalau kamu nggak bisa kamu nggak bisa buat uang bekerja untuk kita saat kita tidur, ya kamu kan bekerja seumur hidup. Nah, ini yang menarik sih teman-teman. Oke, jadi ini yang Reza ya. Reza itu saya tanya invest apa, dia investnya di Smart Xbot ya. Jadi ada 3 robot yang bagus ya di forex tuh menurut saya. Ada ATG, ada Samtrade, sama ada Smart Xbot. Ini yang saya lihat ini udah lebih dari 3 tahun. Saya nggak tahu kalau yang lain masih ada nggak ya. Nah, saya udah ngisi saldo di 3 ini. Nanti saya cerita ya. Emang saya benar-benar baru, tapi teman-teman hasilnya juga udah lumayan ya. Hasilnya ada lah gitu ya. Nah, jadi ini Reja waktu saya ngobrol ya, Reja itu cerita. Jadi Smart Xbox tuh sebenarnya kayak warung bakso, Mas Ber. Jadi sebenarnya kalau bakso kan jual bakso, kalau ini jual mata uang euro USD. Jadi yang dia dagangin tuh euro USD gitu. Nah, ini warung bakso kan produktif untuk menghasilkan uang, dia dari jual bakso, dia produktif, robot ini produktif menghasilkan uang dari jual beli mata uang. Jadi kayak money changer lah ibaratnya gitu ya. Dia buka Senin sampai Jumat, dia buka kalau bakso kan bisa Senin sampai Minggu ya. Nah, dia punya target kerja, teman-teman, 1%. Jadi gimana caranya menghasilkan omset dari jual beli itu 1% ya, walaupun nggak selalu 1% gitu. Ada ruginya juga, ada gagalnya juga gitu ya. Jadi ini nggak murni 1% ya, kadang-kadang minus ya teman-teman ya. Minus bisa berhari-hari juga gitu ya. Tapi pada akhirnya endingnya profit, Mas Ber gitu. Oh ya juga ya. Ini juga berasa sih ketika saya buka usaha warung bakso dan lain-lain. Ada saatnya kita hari itu profit, ada saatnya seminggu itu nggak profit gitu. Nah, saat masa PPKM ini ya ibaratnya kayak gitu teman-teman. Kita nggak boleh buka selama 15 hari ya. Udah, akhirnya kita nggak dapat uang gitu. Kayak apalagi di mall-mall ya, bener-bener tutup tuh nggak dapat uang selama 20 hari guys. Ya itulah, kira-kira kayak gitu ya. Jadi dia targetnya 1% kalau tercapai ya nih. Jadi kalau ini ada target laku 10 ya
tercapai gitu ya. Nah bisa juga loss ya. Nah ini tempatnya ini namanya ruko. Kalau di ini namanya MetaTrader. Nah ini karyawannya nih menarik tuh. Karyawannya dia robot. Nah ini kan karyawan kita tukang masak ya, yang nganterin baksonya gitu ya, ya tukang cuci piringnya gitu ya. Jadi ya ini sama seperti bisnis konvensional pada umumnya gitu ya. Gitu ya. Nah jadi misalnya kalau kita jadi investor, kita invest di sini sama invest di sini warung bakso gitu ya. Misalnya kayak gitu ya. Nah nanti hasilnya seperti apa? Nah ini ya. Ini saya langsung ini aja. Saya nggak suka basa-basi kelamaan. Padahal dari tadi basa-basi ya. Jadi gini teman-teman, saya tanya, Mas, gue kira-kira kalau mau buka usaha ini, jadi investor lah, ini berapa sih yang harus gue keluarkan sih untuk yang untuk yang smart export ya. Jadi kalau kalau ATG itu kan $1.000 ya. Kalau ada saham trade itu juga $1.000 ya. Nah ini untuk paketnya nih ya. Jadi teman-teman dia ibaratnya kayak ya udah kayak beli franchise lah. Franchise itu kan ada paket yang gerobakan, ada paket yang restoran, ada paket yang ruko gitu ya. Jadi kalau ada paket yang ini, yang starter ini, kita beli robotnya lah, beli mesinnya kayak mesin kuenya atau mesin baksonya ya, dia bisa nyetakin bakso gitu ya. Ini depositnya 500 lah, ibaratnya kita nginvest 500. Ini kalau target kerja tercapai 1%, kita $5 teman-teman. Nah ini bagi hasil ya, sama namanya juga investor ya, kita bagi hasil sama si robotnya gitu. Kalau saya sama investor saya, ya bagi hasil sama persis kayak gini. Bedanya adalah saya yang kerja, investor saya yang dapat uang. Nah kalau di sini kita balik nih teman-teman, kita yang invest, yang kerja biar robotnya gitu ya. Nah gitu ya teman-teman ya. Jadi bagi hasilnya tuh kira-kira seperti ini. Jadi bisa hariannya bisa nggak terlalu besar ya, tapi lumayan lah 650.000. Jadi di masa PPKM gini ya nginvest 9 juta ya kira-kira ya teman-teman. Bisa sekali 650.000 per bulan ya, bisa lah buat beli beras dan lain-lain ya. Atau kalau misal teman-teman ini bisa ditaruh di kripto atau di saham gitu ya, diputar lagi ya. Tapi yang menarik guys, ini gak kerja guys, yang kerja robot guys, investor. Ini ibarat investor saya, yang kerja tuh saya gitu. Gila ya, gokil ya, keren ya guys, keren. Ini ada trader. Jadi kalau teman-teman, ya udah teman-teman lihat aja, aku mau income 22 juta ya, berarti teman-teman beli yang paket ruko lah ibaratnya gitu ya. Kalau di dunia franchise paket ruko ya, ini $12.500 naruhnya. Apakah pasti selalu 22 juta? Enggak teman-teman, enggak selalu kayak gitu ya. Dia akan naik turun layaknya bisnis pada umumnya gitu ya. Dan dia benar-benar ditradingkan beneran ya teman-teman ya. Oke. Ini rapot 2020. Jadi ibarat gini ya, kayak saya kan bisnis, itu saya punya rapot juga ya. Rapot saya ke investor. Jadi saya cerita nih rapot saya nih, di tahun segini saya berkembang, di tahun segini saya lemes, di tahun 2021 saya digebuk habis gitu. Jadi kayak rapot saya di dunia konvensional di tahun 2021 ini sangat buruk sekali teman-teman ya. Tapi bukan berarti tidak bisa menghasilkan income, masih bisa profit, tapi profitnya tidak sebesar 2019 lah ibaratnya gitu, 2019 ke bawah gitu. Ini karena benar-benar PPKM luar biasa ya guys. Nah jadi seperti ini ya. Jadi ini kalau kita beli paket yang ini $100 beli robotnya, deposit 500. Nah ini bagi hasilnya 50-50. Jadi kayak gini nih. Ini adalah ini teman-teman ya. Ini kinerja kerjanya yang di tahun 2020 Januari 13%. Nah dari 13% ini kan profitnya dibagi 2 kan, dibagi 2 ya. Nah ini profit bersihnya kita nih sebagai investor nih udah langsung 444.000 gitu ya. Februari, Maret nih lihat ya 13%, 11%. Jadi menarik sih. Ada kadang 7%. Ini menarik banget guys. Justru saya sangat mengerikan ketika uangnya tuh konstan ya. Profit nih 50% setiap bulan. Dan angkanya selalu sama. Itu saya malah dredeg. Kalau misalnya loss, saya juga ngobrol sama Reza ya. Ini ada lossnya nggak? Kalau nggak ada lossnya gue khawatir ini bohong gitu. Ada mas, ini di tradingin beneran gitu. Bener-bener jual beli beneran gitu ya. Tapi pakai robot ya. Kok nggak masuk akal ya kayaknya seperti itu. Ya teman-teman sebenarnya gini. Waktu kita jual bakso, cetak bakso yang banyak, orang juga harus teman-teman mikir nggak? Gila mas, ini pakai apa bikinnya? Pakai tangan. Gila ribuan bakso, emang apa nggak capek? Nggak masuk akal sih mas kalau lu sendiri. Iya gue sendiri mas ngerjain apa? Sorry, ini bakso ini kan 1.000 gitu, misal ribuan bakso. Ini saya ngerjain sendiri mas, nggak masuk akal. Berapa jam lu bikin? Nggak mas, saya pakai namanya robot mesin. Maka saya tinggal taruh, tung 1.000-an satu hari langsung bisa jadi bakso. Nah itu kira-kira kayak gitu ilustrasinya. Robot itu kira-kira bekerja seperti kayak mesin pencetak bakso atau mesin pembuat kue lah gitu.
Nah, ini kalau teman-teman ini kelipatan ya, kalau teman-teman beli yang paket ruko yang 1.200 ini ya bisa sampai ini teman-teman 700, ya 800 ribu lah setelah dibagi dua ya. Ini profitnya 13% tapi dibagi dua sama robotnya. Nah, yang menarik itu ketika sudah paketnya yang ini nih teman-teman, paket teman-teman pilih yang udah yang 450 juta ya. Jadi ini udah investornya gitu uangnya lebih banyak ya, 80% kita dapat ya. Nah, jadi kalau teman-teman mau dapat Hanjim Peong, jadi Hanjim Peong yang mau dapat gue mau pengen dapat 35 juta sebulan, ya udah teman-teman. Jadi investnya tuh 450 juta gitu ya. Menarik ya guys. Menarik banget sih. Ini udah 3 tahun lebih ya, dan gue baru tahu sekarang gitu ya. Kadang-kadang emang kita kadang-kadang nggak terbuka sih. Kadang-kadang orang ngelihat itu kita udah negatif duluan ya. Sama seperti kayak zaman saya MLM tuh negatif banget ya. Ditaruh MLM, ini penipuan nih. Males cari-cari orang males gitu. Ntar malah dijauhin orang gitu ya. Terus banyak lah pemikiran-pemikiran gila kayak gitu. Akhirnya gue MLM guys. Dan gue bisa ke Amerika itu dari MLM gitu. Dan beli mobil dan itu banyak juga itu dari network marketing lah ibaratnya gitu. Karena saya udah mulai open dengan apapun. Akhirnya sekarang apapun ini saya selalu open gitu ya. Lihat dulu deh, belajar dulu gitu ya. Dan baru nanti mutusin nanti gitu. Sebenarnya ini juga mulai agak ragu juga waktu dulu ya. Akhirnya ketika ketemu Reza udah ini ya udahlah, hajar lah. Apa yang mau bikin saya masuk gitu ya. Nah, nanti saya ceritain. Pertama adalah hari ini adalah hari eranya robot. Jadi mobil jalan sendiri itu udah biasa guys. Dulu kan mikir mana bisa mobil jalan sendiri gitu. Jadi semua impian-impian yang gila-gila itu. Terakhir guys, Richard Branson itu udah udah keluar angkasa loh guys. Kemarin saya nonton CNN ya. Richard Branson tuh udah keluar angkasa beneran guys. Ini impian dari kecil dia pengen naik roket dan ini kan teknologi tinggi ya. Mana nih Richard Branson? Udah kelamaan lah. Sorry ya. Jadi ibaratnya gitu ya guys. Jadi hari ini adalah hari eranya robot. Ya. Bahkan mobil terbang juga sudah ada guys. Oke. Terus investor robot akan menjadi sebuah tren. Menurut saya ya. Sekarang ada istilahnya investor muda robot ya. Jadi ya apa bedanya kita beli mesin bakso, mesin kue menurut saya ya. Kalau teman-teman punya pandangan beda ya terserah aja. Kita invest di situ terus itu robot itu bisa menghasilkan. Jadi nanti suatu saat nanti 5 tahun lagi ini seperti kayak dunia kripto ya. Kripto tuh nanti akhirnya udah kayak orang beli saham gitu ya. Kalau sekarang kan nanti takut ini kan enggak ada regulasinya bla 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 gitu. Nanti suatu saat kripto itu kan akan menjadi seperti saham biasa gitu ya. Orang ya invest aja gitu, udah menjadi sebuah tren. Nah robot itu orang udah gak nanya lagi ini penipuan atau enggak gitu. Nanti Wandi udah mungkin udah gak nanya lagi. Kenapa? Yang dia akan tinggal pilih ya. Gue milih robot mana yang udah berjalan lebih dari 5 tahun, udah berjalan lebih dari 10 tahun. Gue pengen invest di situ. Berarti itu udah berhasil kan, robotnya berhasil gitu. Teman-teman, ini saya kemarin webinar ya sama Om Reza dan kawan-kawan ya. Nah ini recording ya, saya recording. Nah nih bisa punya akun sampai segini tuh. Nah ini akun-akun maksudnya yang tersebar lah, memang aku buka di beberapa. Reza ini sekarang sebagai investor, ini lihat teman-teman akunnya ya. ini kalau kita robot tuh nanti ngeliatnya dari MetaTrader ini seperti ini. Jadi ini dia punya akun-akun tuh cukup banyak ya. Nah nih akun yang ini ibarat kita nginvest di tahu gol lah ibarat gini. Oke, ini uangnya sudah bertumbuh menjadi 340 ribu US dollar. It means 4,5 M ya. Nah yang ini 207 ribu US dollar. Ini lihat, ini nomor akunnya beda ya. Saya pikir ini tadi rangkuman dari semuanya. Enggak, ini beda ya. Ini 340 ribu US dollar. Yang ini 207 US dollar itu berapa? 3,5 M ya. Yang ini 88 ribu. Ini ibarat ini invest di bakso, ini invest di tahu, ini invest di toko baju gitu ya. Nah yang ini 313 ribu US dollar. Yang ini 77 ribu, ini 44 ribu. Gila. Seorang anak muda yang saya kenal yang dulu gak punya uang, makannya aja dia ini gila. Ini Hanji Peong versi sekarang. Makanya saya jadi open lah ya. Yang aku koneksiin sama robotnya dia 340 ribu 5 M ya. Nah ini kemarin deh. Nah ini namanya read only. Read only itu kan akun investor ya. Nah emang ini dibukanya itu karena di rejanya itu tidak
dia pilihnya read only karena kalau pakai yang investor beneran takutnya kepencet ke buy atau ke sell gitu lah. Oke, teman-teman kalau emang mau lihat akun aslinya ya nanti bisa ketemu Om Reja gitu ya. Bisa lihat langsung live. Kalau saya sih udah lihat live-nya ya, teman-teman ya. Ya karena teman saya gitu ya. Oke. Mana tadi ya? Oke, jadi nanti Wandi itu akan menjadikan sebuah tren ya, dan robot itu kan orang udah milih yang 3 tahun. Oke, sekarang pertanyaannya adalah ragu, teman-teman ragu nih. Mas, gua uang udah segini-segini, jangan ya, guys. Kalau misalnya teman-teman, ini saya jujur ya teman-teman, saya cerita seperti ini, saya memberikan gambaran apa sih PPKM seperti saat ini. Apa sih yang bisa kita lakukan selain menjadi affiliate? Ya mungkin bisa jadi investor. Tapi please jangan pakai uangnya bener-bener kita pakai buat makan. Jadi bener-bener uang nih hasil kita kerja dulu ya guys. Hasil kerja yang uang nganggur lah gitu ya. Kalau teman-teman ragu, ya sama guys, sama, gue juga sama. Tapi semua bisnis, investasi, trading, apapun itu semua ada resikonya guys. Gak ada yang bisa kita masukin langsung kaya raya tuh, jarang banget lah. Kalau ada tuh teman-teman sangat hoki sekali, kayak dapat jackpot lah. Bahkan bisnis yang sudah dirancang dengan benar aja masih bisa gagal guys. Ini saya bikin namanya The John Stick, ini bikin It Happen. Ini udah dirancang gila, udah pakai rancangan edan guys. Ini pakai bunga, pakai Instagram ads, pakai FB ads. Ini ya jeblok aja, kalah aja gitu. Bangkrut aja gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ragu atau takut, ya teman-teman mau bisnis apapun ya pasti ada keraguan dan takut gitu ya teman-teman ya. Bisa ada resiko, bisa ada gagal. Guys, ini satu lagi nih. 7-Eleven kurang sorry. 7-Eleven kurang gila apa guys? Kurang rancangan, kurang gila apa? Kayak begini kerennya, benar terstruktur. Tutup teman-teman, tutup loh. Seluruh Indonesia tutup. Giant kurang terstruktur apa? Tutup teman-teman, tutup. Jadi saya mau kasih tahu di sini, kalau misalnya teman-teman mungkin seperti saya zaman dulu, ntar kabur, ntar nipu gitu. Lah teman-teman coba buka usaha. Kalau kita nggak ditipu kabur, kita bisa juga bangkrut juga loh guys. Ya seperti saya, yang dirancang bener aja bisa tutup juga gitu. Jadi apapun ada resikonya. Jadi saya mikir gila ya, hidup ini kan kadang seperti kayak gambling juga ya. Ya udahlah kita ibaratnya ya Bismillah lah gitu ya. Dah, gue naruh. Ya Tuhan maha tahu lah, kita berbuat baik, kita jujur. Ya udah nanti Tuhan yang menentukan gitu ya. So saya pikir kenapa nggak dicoba gitu ya. Hidup adalah misteri. Kita tidak pernah tahu mana bisnis yang akan bisa jalan. Saya nggak nyangka Reza yang saat dulu makan aja minta ditraktir, sekarang udah menjadi seseorang yang income-nya miliaran sebulan dari menjadi investor and affiliate ya teman-teman ya. Oke guys, teman-teman nanti bisa lihat di linknya ya, kalau teman saya lagi bikin namanya klub ya, klub kecil-kecilan namanya klub investor, Gabut Bank Investor lah ibaratnya seperti itu, SBSATM Gabut Investor. Jadi kita mau mengumpulkan teman-teman yang sudah mulai lelah dengan bisnisnya. Jadi ini udah mulai banyak ya, dan saya mulai yang investor-investor saya rata-rata pebisnis ya. Jadi saya mengumpulkan teman-teman yang yuk jadi investor kecil-kecilan lah gitu ya, yang 9 juta, yang mungkin yang 100 juta gitu ya. Jadi kita kumpul, kita ngobrol, mungkin bahasnya macam-macam tentang bisnis juga, tapi kita as investor gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau nanti mau ngobrol bareng, kita suka ada table talk ya, istilahnya live webinar bareng seperti kayak kemarin tuh ngobrol-ngobrol, cerita tentang robot ini gimana, terus perjalanannya gimana. Nanti teman-teman bisa klik di bawah itu ya, gabutbank.id/robot. Jadi investor awal tuh kita di situ tuh, robot. Mungkin nanti one day kita akan invest di bisnis lain, ya nggak tahu ya. Tapi saat ini yang kita bentuk klubnya adalah kita bentuk klub investornya robot gitu ya. Oke? Balik lagi, kalau kamu tidak bisa cetak uang saat kamu tidur, kamu akan bekerja seumur hidup. Oke, ini video terakhir ya. Ini videonya Mas Reza. Halo. Ini pertama kali saya ngerekam ini dari kelasnya SB1M. Ini hari pertama saya mengerjakan tugas-tugasnya SB1M nih. Jadi tadi bikin website, terus ngurus SEO juga. Nah ini teman-teman, ini saya nggak sadar kalau Reza tuh ngerekam saat dia pertama kali datang SB1M untuk belajar. Sekarang sudah miliaran. Guys, ini luar biasa ya guys. Oke, cek link deskripsi. Semoga teman-teman selalu sehat, selalu diberkati. Mungkin ini bisa jadi salah satu solusi
Nanti kalau mau kita ketemu ngobrol bareng. Saya hampir setiap malam ya di klub investor itu kita ngobrol gitu ya, ngalor ngidul aja ngobrol sambil berinvest gitu ya. Oke, terima kasih sudah mendengar saya. Semoga teman-teman selalu diberkati. Good luck guys.